Musim 2024 merupakan musim di mana McLaren mengakhiri puasa 26 tahun mereka dengan menjadi juara dunia konstruktor dan meraih gelar konstruktor ke-9 mereka dan mengimbangi jumlah gelar konstruktor Williams dan menjadi tim dengan jumlah konstruktor paling banyak kedua bersama Williams di belakang Ferrari doang ya. Tapi melihat bagaimana musim mereka di 2024, apakah musim ini merupakan musim yang bagus untuk mereka atau malah sebenarnya merupakan musim yang underwhelming? Nah, hari ini gue akan bahas hal itu. Musim 2024 merupakan musim yang luar biasa untuk McLaren selain karena mereka bisa menjadi juara konstruktor, ialah bagaimana mereka akhirnya bisa kembali dari masa-masa sulit dan berada di titik ini. Dari zaman pas tinggal Lewis ke Mercedes, lalu McLaren itu benar-benar struggle banget dan hanya meraih 1 kali double podium di Australia 2014 dengan K-Max dan Jenson Button. Habis itu benar-benar kacau habis dari reuni mereka dengan Honda yang gacor. Iya, gacor, gagal gacor maksudnya. Jadi mana buat Fernando Alonso memberikan kita quotes ikoniknya dan McLaren menjadi tim papan bawah, lalu inkonsistensi performa dengan mesin Renault dan menurut gue baru setelah Zak Brown menjadi CEO di pertengahan 2018 dan kedatangan Carlos Sainz dan Lando Norris 2019 lah yang membuat McLaren tuh memulai awal mula kebangkitan mereka untuk ke papan atas. Lalu juga sempat hampir mengalami kebangkrutan pada zaman Covid ya. Tapi setelah itu mereka meraih beberapa podium, tapi itu pun juga ada periode naik turun dengan underperformingnya Danny Ric, lalu kurang bisa memanfaatkan regulasi baru pas tahun 2022 yang membuat mereka kembali tertinggal dari top 3 tim. Dan itu saja siapa yang tidak bisa lupakan kekacauan mereka di awal 2023 kemarin, di mana orang mengira bahwa apakah ini akhir dari McLaren untuk bisa kembali ke papan atas, saking kacaunya. Dan jujur aja, jika kalian ngomong saat itu kalau McLaren 1 tahun kemudian akan menjadi juara konstruktor, gue sih bakal ya percaya aja sih, tapi habis itu gue ketawain kalian. We don't care. We don't care. Lalu mereka bangkit sering berjalan 2023 dan kembali bersaing untuk podium. Tibalah 2024, mereka melanjutkan momentum mereka dari 2023 dan kembali naik level, dan untuk pertama kalinya sejak 2012, mereka memiliki mobil yang bisa bersaing untuk kemenangan di setiap ronde dan ujung-ujungnya membuat mereka bisa mengakhiri puasa gelar konstruktor ini. Dan McLaren buktikan bahwa tim independen pun di era sekarang, apalagi dengan mesin Mercedes yang dimana Mercedes pun juga masih kuat-kuat juga ya, bisa menjadi juara dan mengalahkan tim supplier mereka. Jadi dari sisi luar biasanya itu, bagaimana mereka bisa bangkit dari era kegelapan, bahkan kemenangan-kemenangan yang mereka raih musim itu memiliki cerita yang menarik juga. Khususnya kemenangan pertama Lando yang akhirnya mematahkan kutukan Lando no win, dan Oscar yang menang dengan cara... Dan tentunya konsistensi kedua pembalap yang tidak ada DNF sama sekali musim ini, dan Oscar mampu menjadi pembalap non-Jordan pertama yang komplit 100% lap seluruh musim. Tapi kenapa musim ini juga bisa dibilang merupakan musim yang underwhelming untuk McLaren? Ada 2 hal, dan itu dari sisi pembalap dan operasional, khususnya strategi. Nah, kalian tahu lah ya ini bakal mengarah kemana. Tapi kita mulai dari pembalap dulu. Lando Norris tentu telah menaikkan levelnya musim ini, namun belum matang dan siap untuk bisa bersaing untuk gelar Jordan. Gua nggak akan bilang dia nggak bisa memanfaatkan rocket ship McLaren itu musim ini, dimana ya kadang dia emang gagal, tapi musim ini sebenarnya mobil terkencang itu nggak selamanya McLaren. Di awal tuh Red Bull, lalu pas di leg Eropa, barulah tuh antara McLaren dan Mercedes. Habis itu di leg Amerika, Ferrari dan McLaren, sampai tiba di periode akhir di Timur Tengah, di mana McLaren kembali memiliki mobil terkencang. Jadi secara keseluruhan emang benar, McLaren tuh memiliki mobil tercepat musim ini, tapi bukan berarti seluruh musim juga. Itu aja yang kadang orang salah paham. Tapi sayang aja, harusnya di mobil musim ini, Lando kalau dia emang tuh udah mateng dan siap untuk jadi Jordan, harusnya bisa memangkas gap dia dengan Max sampai Abu Dhabi. Tapi lawannya ya Max Verstappen lah ya. Walaupun dengan hal-hal negatif di musim ini kayak startnya yang jelek terus, kita juga harus akui kalau dia tuh benar-benar menaikkan levelnya musim ini. Begitu juga dengan Oscar, tapi walaupun dia meraih 2 kemenangan dan mengimprove beberapa kekurangan dari 2023 ke tahun ini, dan konsisten juga dengan hanya finish 2 poin sekali dan 100% lap satu musim itu, kekurangan dia yang benar-benar harus diperbaiki untuk 2025 ialah quality pace dia. Tentu hasil yang dihitung tuh hari Minggu ya, tapi hanya meng-out-qualified Lando 4 kali musim ini, walaupun gapnya juga nggak jauh-jauh amat ya bukan statistik yang bagus juga lah. Kali gue juga bingung sama nih orang, kenapa kalau balapan di benua Amerika, malah statistiknya itu mengcekukan diri gitu.
sangat meresahkan. Ya itu perlu dicatat juga karena leg Amerika itu sangat penting, apalagi itu udah masuki periode akhir musim. Tapi ya ini masih musim kedua, tapi gue rasa kita semua expect better lah dari dia karena ya hype dia pun udah gede dan sudah dicap sebagai generational talent. 2025 semoga aja dia sudah main imbang dengan Lando di aspek qualifying itu. Kedua pembalap tuh emang memiliki kekurangan musim ini yang perlu dievaluasi agar mereka lebih siap untuk 2025. Lando dengan kematangan dan kesiapannya untuk menjadi Jordan, dan Oscar dengan one lap pace dan inkonsistensi di track dua Amerika ini yang harus diperbaiki. Tapi yang sangat perlu dicatat dan dievaluasi oleh McLaren untuk musim ini ialah strategi. Beberapa kali mereka blunder dan ya melakukan kelawakan-kelawakan yang biasanya dilakukan Ferrari gitu. Seperti Papaya Rules, dan tentunya beberapa kali hasil kemenangan dan 1-2 tuh udah di depan mata, tapi mereka blunder dengan strategi mereka sendiri dan hal tersebut gagal diraih. McLaren meraih 6 kemenangan musim ini yang dimana harusnya 10 kali pun bisa aja sebenarnya ya, kalau strategi mereka tuh on point. Tapi kita maklumin hal-hal kayak gini karena ini juga baru musim pertama mereka kembali bersaing untuk gelar Jordan setelah sekian lama. Ya semacam shock effect dan karatan lah bisa dibilang gitu ya. Jadi ini perlu mereka evaluasi lagi, apalagi 2025 mereka kan sudah masukin musim itu sebagai Jordan Constructor bertahan. Tekanan itu bakal duplicate, tapi di saat yang sama tekanan untuk buka puasa itu juga udah hilang. Jadi harusnya ya udahlah aman dari aspek itu. Nah itu juga alasan mengapa musim ini bisa dibilang cukup underwhelming untuk McLaren. Yes, mereka jadi juara dunia Constructor, tapi mereka juga jadi juara dunia melawak musim ini. Dan ya bahkan di aspek ini pun Ferrari nggak menang juga gitu. Emotional damage. Tapi tetap, McLaren patut berbangga karena mereka tuh telah bangkit dari era kegelapan. Dan bagaimana mereka bisa bangkit juga dari fase naik turun itu, dan juga bagaimana mereka bisa secepat itu bangkit dari tim dengan mobil terburuk mungkin di awal 2023, dan sekarang menjadi tim dengan mobil terkencang di pertengahan sampai akhir 2024, dan menjadi juara Constructor. Apresiasi untuk Zac Brown yang telah mentransform McLaren dari tim sepi sponsor jadi tim dengan sponsor rame sekarang. Apresiasi untuk Andrea Stella yang membangkitkan McLaren dan memimpin tim ini untuk buka puasa. Apresiasi juga untuk semua tim kru McLaren karena telah membuat mobil yang kenceng dan pit stop yang kenceng juga. Dan pastinya apresiasi untuk Lando dan Oscar yang kalau tidak salah menjadi driver pairing paling muda yang meraih gelar Constructor di sejarah F1. Pondasi McLaren sudah terbentuk dan tinggal bagaimana mereka mempertahankan semua pilar itu dan bahkan mengimprove apa yang sudah ada di pondasi itu. Jangan sampai pondasi itu rusak juga ujung-ujungnya dalam waktu cepat kayak Red Bull. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu jika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah. Seperti biasa, bagi kalian yang sudah menonton, gue mengucapkan thank you.